Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan tanda-tanda orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Di antara sedikit orang yang membicarakan tanda-tanda kebahagiaan adalah ada Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jauzali, salah seorang ulama. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah dimudahkan dirinya untuk menjalani ketaatan. Bahwa seorang hamba yang melekat pada dirinya kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, itu manakala dia itu dimudahkan oleh Allah, dimudahkan jasadnya untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat At-Toha ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Yang artinya, jika datang kepadamu petunjukku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dari ayat tersebut Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dengan itu Allah akan membukakan baginya jalan yang menuju ketaatan. Allah akan memudahkan dia untuk melaluinya, dan kemudian Allah membentengi dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Maka barang siapa yang dikaruniai iman dalam hatinya, kemudian dia mudahkan oleh Allah dalam melakukan itu, maka dibukakan baginya pintu-pintu kebahagiaan. Hal tersebut kenapa? Karena kuatnya hubungan antara hamba dengan Sang Khalik, yaitu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang pertama yaitu yang orang yang akan hidup bahagia baik di dunia dan akhirat, ciri-cirinya yang pertama adalah dimudahkan dirinya dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu apa? Menjaga amalan sunnah. Nah, orang yang hidup di dunia ini, yang menghiasi amalan salehnya dengan amalan-amalan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia itu termasuk orang-orang yang memiliki kebahagiaan. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang yang selain menjalankan yang wajib, ternyata mereka juga mengamalkan yang sunnah, semisal sholat sunnah, puasa sunnah, adab ketika makan, adab ketika tidur. Nah, mereka itu melakukan sunnah-sunnah itu, karena dengan melakukan sunnah itu, maka Allah akan menjaga mereka. Ya. Nah, hal demikian tadi yang menyebabkan hatinya tenang, hatinya menjadi tentram. Nah, oleh karena itu, maka datanglah kebahagiaan bagi mereka yang mengamalkan sunnah tersebut. Seperti dalam firman Allah telah dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah laka sadrak
Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Nah, ini jelas bahwa Allah lah yang akan melapangkan dada orang-orang yang menjalankan amalan-amalan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, lanjut kemudian ciri yang ketiga, orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu bersahabatnya dia dengan orang-orang yang saleh. Nah, jelas ini dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat ya, orang-orang yang soleh, ada sekumpulan orang-orang yang saleh, maka di situ pasti muncul ketenangan, muncul kebahagiaan. Nah, maka di sini orang-orang yang hidupnya bahagia baik dunia dan akhirat, maka pasti dia itu di sekelilingnya akan bersama orang-orang yang saleh. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ya, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka kita akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang akan membinasakan kita. Dengan berkumpul dengan orang-orang saleh tadi, maka orang-orang saleh tadi tersebut akan selalu mengingatkan dikala kita lupa. Mereka menegur ketika kita lalai, dan pasti mereka akan mengajarkan kita tentang apa yang belum kita ketahui, tentunya hal-hal yang baik. Jika kita menemukan orang yang dengan kriteria tersebut ya, ketika kita akan berkumpul misalnya, maka kita harus juga memilih dan memilah manakah yang harus kita jadikan teman atau kita jadikan sahabat. Maka salah satunya adalah apa? Kita harus berteman dengan orang-orang yang saleh. Nah, kemudian yang keempat, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Nah, berakhlak baik itu apa? Yaitu dikala kita bertemu dengan saudara-saudara kita, maka paling tidak berilah manfaat kepada mereka. Nah, berakhlak baik terhadap sesama saudara merupakan amalan yang berat timbangannya pahalanya, dan bahkan ia menjadi misi utama Rasulullah ketika berdakwah. Seperti dalam hadisnya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak, dari hadis riwayat Ahmad. Nah, demikian tadi ada 4 hal ya, ada 4 yang dapat saya sampaikan, meskipun masih banyak lagi ya, tapi yang dapat saya sampaikan 4 dulu tentang ciri-ciri orang yang bahagia baik dunia dan akhirat. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.